Saksikan, ya, mempelai perempuan. Itu menunjukkan kedekatan, kedalaman, dan luasnya hubungan yang dekat kasih Allah antara Allah dengan kita. Yang juga memiliki makna, bahwa tidak ada sekat pemisah. Allah itu dengan kita dia amat sangat dekat. Maka dibaratkan seperti mempelai laki-laki Allah dan kita mempelai perempuan. Amat dan sangat. Ini juga memiliki arti dan makna. Suami dan istri juga harus memiliki rasa kasih sayang yang amat dan sangat dekat dengan pasangan. Tanpa ada yang menghalangi. Tanpa ada yang memisahkan. Tanpa ada yang dikurangi. Termasuk sesuatu. Ini yang kadang-kadang saya kritik juga dari budaya kami orang Batak. Dan saya kira ini juga umum di budaya-budaya yang lain. Ada kecenderungan begitu. Kalau baru menikah, biasanya rasa sayang dan cinta di antara suami istri itu sangat begitu dalam dan tapi biasanya kalau sudah ada anak, nah ini bisa lain cerita. Kasih istri terhadap suami bisa tergantikan posisinya. Kalau tadinya waktu awal-awal menikah, kasih suami kepada istri langsung kan ya. Dan juga kasih istri kepada suami langsung. Tapi setelah datang anak, ini bisa berubah. Perubahan ini bisa juga terjadi dalam diri laki-laki atau terjadi dalam diri wanita. Contohnya gimana? Setelah kelahiran anak, kasih suami terhadap istri makin berkurang, menjadi urutan ketiga dia. Urutan keduanya siapa? Jadi anak. Ini salah. Sebaliknya, kasih istri terhadap suami itu jadi di nomor urut tiga suami. Yang nomor urut dua itu adalah anak. Ini salah. Akibat konsep, saya tahu ini sebenarnya ini dipengaruhi oleh budaya. Ada dampak negatif dari konsep yang salah seperti itu. Apa dampak negatifnya? Itu bisa berpotensi ada ruang-ruang yang kosong di hati, pikiran, dan perasaan suami dan istri untuk berpaling, untuk membuka hati dan pikiran kepada laki-laki lain atau juga wanita lain. Maka harusnya gimana Pak? Kita kembali ke kita kejadian. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, okay, mereka kan dipersatukan. Bahkan Tuhan katakan, Adam dan Hawa harus rela meninggalkan orang tuanya. Artinya apa? Waktu suami dan istri menikah, maka prioritas yang pertama dan yang utama yang harus dikasihi adalah pasangan suami istri. Sekalipun sudah datang anak, urutan anak itu harus di urutan yang ketiga. Jangan digeser menjadi di urutan yang kedua. Menghilangkan peran suami, yang menghilangkan kasih kepada suami atau menghilangkan kasih kepada istri. Gak boleh. Ini hati-hati. Ini saya banyak menemukan kasus. Setelah anak lahir, lama-kelamaan hubungan suami istri makin dekat. Dampaknya, suami selingkuh di luar. Namanya suami sudah ditempatkan di posisi ketiga, bukan yang pertama lagi. Sebaliknya, juga saya menemukan kasus. Setelah anak lahir, suami menempatkan istrinya di bawah posisi anak. Sehingga lama-kelamaan istri merasa diabaikan. Alias kurang dikasih. Maka apa yang terjadi? Istrinya stres. Jadi kita harus pertahankan apa yang sudah kita kejadian jelaskan. Penyatuan yang pertama dan yang utama itu adalah suami istri. Maka kalau ada datangnya anak kedua, pertama, kedua, ketiga, tetap ini kasih kepada suami istri. Ini yang pertama dan yang utama. Ini harus. Ini penting.
Nah, bagian yang kedua, contoh yang kedua, kasih Kristus dan jemaat. Artinya kita Kidung Agung sering juga digambarkan, sekali lagi, gambaran totalnya kasih Kristus kepada kita orang percaya. Saking totalnya, Yesus rela mati di kayu salib. Itu ukuran ketotalan kasih Kristus. Yesus mati di kayu salib karena dosa dan kesalahan-kesalahan. Mengasihi kasih yang total yang diberikan Yesus kepada kita lewat kematiannya di kayu salib harus juga total kasih kita praktekkan, kita implementasikan dalam hubungan suami istri. Termasuk katakan tadi, kehadiran anak itu nggak boleh mengurangi kasih suami terhadap istri atau juga kasih istri terhadap suami. Tidak. Yang kedua, ada simbol atau dan metafor di dalam kitab Kidung Agung. Contoh, taman yang terkunci. Saudara bisa cek di Kidung Agung 4 ayat 12. Apa artinya taman yang terkunci? Artinya adalah lambang kesucian, kemurnian di dalam pernikahan Kristus. Maksudnya gimana, Pak? Wanita dan perempuan selama dalam perkenalan, selama dalam berpacaran harus sama menjaga kekudusan dan kesucian. Tidak boleh melakukan hubungan seks. Kecuali kalau sudah masuk dalam pernikahan yang kedua, hubungan seks hanya boleh dilakukan antara suami dan istri yang tidak boleh dilakukan dengan istri orang lain. Dan juga tidak boleh dilakukan dengan suami orang lain. Itu arti taman yang terkunci. Selama dalam berpacaran, laki-laki dan perempuan harus menjaga kekudusan dan kesucian mereka berdua. Dan waktu masuk dalam pernikahan, suami dan istri harus menjaga kekudusan dan kesucian rumah tangga mereka. Dengan jangan sering berzina antara mereka. Terhadap pria lain atau juga terhadap wanita. Di Kidung Agung 2 ayat 15. Rubah kecil. Saudara sambil lihat ayat Alkitabnya ya. Karena kalau kita baca semuanya nggak waktunya. Ini merujuk pada masalah-masalah kecil di dalam rumah tangga. Artinya dalam rumah tangga itu pasti ada masalahnya sendiri-sendiri. Ada pergumulannya sendiri, ada tantangannya sendiri, ada matikannya sendiri-sendiri. Tidak ada satu rumah tangga di bawah kolong langit ini yang tidak ada masalah. Maka tadi saya katakan bagi saudara yang masih muda, kalau engkau nggak siap, kalau engkau belum siap menyelesaikan masalahmu, kalau engkau belum dewasa menghadapi masalah dalam hidupmu, jangan coba-coba engkau berumah tangga. Belajar itu dulu. Saudara, itu alasannya. Saya baru berani pacaran setelah saya sarjana ekonomi, saudara. Teman-teman saya yang lain dari SD udah pacaran kerja. Ya, kenapa saya memilih sarjana dulu? Karena saya cukup tahu diri. Mengatasi persoalan saya yang begitu banyak saja, saya belum sanggup dan siap. Apalagi kalau sudah pacaran. Pasti kan ada masalah dong. Pasti ada problem dong. Maka perlu saya ingatkan saudara yang masih muda. Masa berpacaran itu tidak selalu indah. Jadi jangan terbuai dengan berita hoax yang hari-hari ini sering sekali disebarluaskan melalui media sosial. Kenapa orang muda jadian, tapi semudah itu pula dia putus. Persoalannya problemnya karena ketidaksanggupan, ketidakmampuan menghadapi masalah. Contoh,
Hanya gara-gara masalah selera makan yang berbeda. Bisa putus. Berarti artinya apa? Dan dewasa menghadapi perbedaan. Khususnya masalah selera. Buat masalah selera loh. Belum lagi masalah karakter. Kenapa mudah keluarga-keluarga orang-orang di sana hari-hari ini cerai bangsa saudara? Kenapa banyak suami sekalipun dia hak Tuhan. Nggak siap dan tidak dewasa menghadapi masalah. Jadi selalu ujung, iya, keputusan yang mereka ambil apa? Cerai. Mereka berpikir cara menyelesaikan masalah. Enggak. Cerai itu adalah bentuk perlawanan terang-terangan dengan Tuhan. Jika orang yang bercerai dengan alasan apapun juga, Tuhan marah. Dan Tuhan tidak akan pernah berkata. Itu jelas. Maka kita PL dan juga kita perjanjian baru. Termasuk Musa tidak pernah melegalkan, menghalalkan, mengizinkan, membiarkan, merestui perceraian. Tidak ada. Sekalipun dengan alasan zina. Enggak. Ini perlu dipahami. Yang berikutnya, Menara Daud dicatat juga di dalam Kitab Agung, saudara. Ini adalah gambaran leher sang mempelai perempuan yang melambangkan apa? Martabat, derajat, harga diri perempuan itu. Perlu dihargai, dihormati, dan dijaga pasangannya. Contohnya. Bagi kita, Pak, kaum laki-laki. Kalau kita mau berharap orang lain bisa menghormati istri kita, harus dimulai dari penghormatan kita terhadap. Kalau kita mau istri kita lebih cantik daripada wanita lain di muka bumi ini, kita harus rela. Kita harus sediakan kos biaya untuk mempercantik mereka. Jadi jangan hanya menuntut, itu maksud saya. Karena seringkali kita laki-laki ini hanya jago nuntut. Mama harus cantik, harus begini, bro. Ya tapi nggak pernah memperhatikan istri. Gimana ceritanya? Tuntutan itu juga harus diimbangi dengan kontribusi. Contoh, saya bilang sama istri saya begini, kamu melayani harus pakai, harus penampilannya rapi dan bersih. Ya, caranya gimana? Ya saya harus sediakan dana supaya dia selalu rapi dan bersih waktu dia mau melayani, supaya tetap menjadi berkat. Ya, saya harus sisihkan sedikit untuk dia kemana? Ya ke salon lah. Bukan tiap hari Bapak Ibu, bukan tiap minggu, bukan tiap bulan juga istri ke salon. Enggak, kadang-kadang. Tapi artinya begini, saya tidak hanya nuntut istri saya harus begini, begitu. Enggak. Saya lakukan. Itu bisa saya lakukan supaya bisa dia menjadi seperti yang saya mau. Persoalannya banyak kita laki-laki. Hanya jago menuntut, tapi tidak menolong istrinya. Tidak mendandani istrinya. Sehingga apa? Kita lebih sibuk memperhatikan istri orang. Kan kadang-kadang kita hanya lebih sibuk memperhatikan penampilan kita sendiri. Saya Bapak Ibu, kalau saya mau pelayanan, itu saya cek dulu pakaiannya selaras atau tidak warnanya atas bawah. Rambutnya rapi enggak? Itu saya cek betul. Termasuk untuk anak-anak saya. Jadi maksud saya, kita jadi suami harus adil juga. Jangan hanya bisa nuntut doang. Nah banyak istri-istri yang saya lihat, mereka mengeluh dengan mengatakan, Pak Tony suami saya itu hanya maunya saya cantik, 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 cantik. Ya tapi membantu pekerjaan, meringankan pekerjaan saya di rumah pun suami nggak mau, Pak. Pegang sapu, boro-boro. Haram katanya.
Nah, ini penting juga bagi kalian yang masih muda. Jadi sekaligus saya jelaskan buat kalian, berumah tangga itu tidak hanya sekedar berumah tangga doang gitu. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak hal yang harus dipikirkan. Makanya saya katakan di awal tadi, ya saya sendiri, saya baru sarjana. Sekalipun saya punya peluang pacaran di semester 1, punya peluang. Tapi saya tutup rapat-rapat hati, pikiran, dan perasaan saya. Karena saya mau fokus dulu menyelesaikan masalah saya. Tantangan hidup saya itu apa? Kuliah, kuliah, kuliah. Jadi ini penting. Lalu berikutnya ada istilah bunga mawar saron dan bunga bakung di lembah. Ini menjelaskan tentang sikap kerendahan hati seorang istri yang takut akan Tuhan. Artinya apa? Sekalipun cantik secara fisik, jangan sombong. Sekalipun saudara ganteng secara fisik, jangan sombong. Rendah hati. Selama menemukan karakter yang seperti ini dalam diri istrinya yang pertama, yang sungguh-sungguh diyakini istrinya yang pertama itu adalah cinta pertamanya yang dari istri yang rendah hati, itu terlihat dari sopan santunnya di dalam berkomunikasi. Istri yang rendah hati itu harus terlihat dalam melakukan pekerjaannya, tanggung jawabnya sebagai istri. Saya punya satu anak perempuan semester 4 di ITB. Sebelum dia kuliah, dia ada prepare waktu kurang lebih setengah jam bersolek dulu. Namanya juga perempuan. Tapi saya ingatkan dia, Boru, ya, tidak hanya rupa yang harus dipercantik, bukan hanya wajah yang perlu dipercantik, bukan hanya rambut yang perlu dibuat menarik, tapi kerapihan, kebersihan tempat tidurmu pun juga harus engkau buat cantik. Apa mau? Kamu tidak hanya cantik secara rupa, penampilan, tapi dalam perilaku dan karakter termasuk juga kebersihan dan kerapihan. Kamarmu harus juga cantik. Saudara, walaupun saya laki-laki, waktu saya jadi anak kos, saya orangnya sangat-sangat bersih. Saya sangat bersih. Bukan karena kamar kos, tempat kos saya mahal. Tapi saya sangat berupaya setiap hari menjaga kebersihan dengan cara apa? Saya nyapu ngepel tiap hari, pagi dan sore nyapu ngepel. Itu mahasiswa satu, baju saya hanya cuma 2 pasang. Tapi jarang. Baju bekas yang saya pakai kemarin tergantung berhari-hari di gantungan baju. Nggak pernah, nggak bisa. Nggak boleh. Harus langsung. Hari itu juga saya cuci. Calon-calon bapak-bapak. Masalah menjaga kebersihanmu, kerapianmu, dan kau nggak bisa. Engkau belum layak untuk menikah. Juga halnya bagi saudara para wanita. Kalau engkau hanya sibuk mempercantik wajahmu, tetapi kamar kosmu jorok, engkau belum layak menjadi istri. Jadi kita suami-suami dan juga istri, malulah kita kalau kita juga tidak bisa
menjadi teladan dalam hal masalah menjaga kebersihan dan kerapian. Ini bukan hanya masalah bersih dalam penampilan pribadi, tapi juga menyangkut masalah bersih di dalam lingkungan, bersih di dalam rumah, bahkan bersih dalam segala sesuatu. Banyak kali kita laki-laki hanya sibuk istri kita membersihkan pakaian yang kita pakai. Tapi kita saja gak pernah turun tangan untuk membersihkan rumah kita sendiri. Hanya mau menerima enak. Itu namanya suami yang tidak bertanggung jawab. Itu alasan saya katakan tadi. Ujian saya terhadap istri saya itu adalah saya ambil tanggung jawab. Saya ringankan pekerjaan. Jadi bukan hanya kata-kata yang sering saya ucapkan kepada istri saya, aku sayang kamu, aku cinta kamu. Enggak. Saya banyak lakukan tindakan-tindakan yang meringankan beban dia sebagai bentuk ungkapan sayang saya, cinta saya yang begitu dalam terhadap istri saya. Ini perlu kita pahami sebagai suami. Lalu ada istilah cinta sekuat mau. Apa artinya? Ini bicara tentang cinta yang sejati. Maksudnya gimana? Cinta sekuat maut itu diawali, dimulai daripada apa? Cinta yang didasari cinta agape, itu apa? Pertobatan kepada Kristus. Ini saya sampaikan tadi, saudara. Kalau suami istri belum mengalami kasih agape, cinta sejati, yaitu bertobat terima Yesus, sekalipun dia hamba Tuhan, rumah tangganya tidak akan pernah aman. Artinya potensi untuk mengalami perceraian tinggi sekali. Karena dua-duanya belum bertobat. Tony kalau salah satunya sudah bertobat gimana Pak? Belum aman juga. Maka kalau suami sudah bertobat, istri pastikan juga istri sudah bertobat. Caranya gimana? Injili. Supaya dia sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Jadi jangan hanya diri kita yang kita persiapkan. Bertobat terima Yesus secara pribadi. Pasangan kita juga harus. Nah, makanya kalian bagi kalian yang masih muda-muda tadi. Syaratan pertama yang harus kalian alami sebelum masuk dalam berpacaran dan pernikahan. Pastikan engkau sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus secara pribadi. Atau lahir. Doakanlah, carilah pasangan hidup yang sudah sungguh bertobat terima Yesus secara pribadi. Dan tentu cara mendapatkannya tidak akan mungkin saudara temukan di diskotik. Di mana Pak? Ya di pelayanan. Di gereja lah. Tapi perlu ingat, belum tentu juga orang yang sibuk tiap hari di gereja sudah sungguh-sungguh bertobat dengan Yesus. Maka cek and recheck lagi lebih jauh. Istilah makna spiritual aku hitam di Kidung Agung 1 ayat 5 sampai 6. Silakan saudara baca sendiri ayat. Aku hitam. Ini adalah kiasan yang menjelaskan. Sekalipun kita ini punya keterbatasan, punya kekurangan, kelemahan, punya banyak dosa di hadapan Tuhan. Jadi hitam itu lambang dari dosa. Maksudnya di sini, aku hitam. Tapi bagi Tuhan, kita itu penting. Kita itu mahal. Kita itu berharga. Maka saking begitu berharganya dan mahal Tuhan, dia rela mati di kayu salib. Artinya saudara-saudara, kalau Tuhan sudah kasih kita pasangan hidup, sudah menikah, sudah berumah tangga, jangan lagi engkau mempersoalkan masalah kekurangan dan kelemahan pasanganmu. Karena engkau sudah memutuskan, juga sudah menjalani rumah tangga itu. Bagaimana Pak Ton? Sekarang saya nggak ada perubahan, nggak ada pertobatan, nggak ada pembaruan. Piping aja.
Iya, kan hanya bisa menuntut. Saya mau ingatkan, kita semua, kita tidak akan pernah menemukan pasangan hidup yang 100% sempurna. Saya ulang sekali. Kita tidak akan pernah mendapat pasangan hidup yang sempurna 100%. Dalam pernikahan, tidak akan pernah. Kenapa? Kita sendiri aja sebagai pria juga nggak sempurna, orang berdosa. Demikian juga pasangan kita juga orang. Maka yang paling terpenting sebenarnya adalah bukan memperbesar, memperluas perbedaan, tapi memperkecil. Dengan cara apa? Bantu, bimbing, ajar pasangan, istri itu atau suami itu supaya makin lebih dekat dan melekat kepada Tuhan atau bertobat kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Saudara dikasih oleh Tuhan Kristus. Salah satu faktor perceraian itu karena seringkali ini juga yang saya dengar kemarin dari YouTube yang saya kirim di grup kita. Ada yang ngaku kan. Kenapa dia harus menceraikan istri? Alasannya dia karena saya terlalu sibuk melayani. Saya berpikir dengan saya sibuk melayani Tuhan, maka Tuhan juga akan sibuk mengubah istri saya dari Hong Kong. Pelayanan kita yang pertama, yang paling utama itu bukan ke orang lain. Bukan. Tapi kepada keluarga sendiri. Yang paling dekat dengan diri kita siapa? Istri dan suami. Itu jemaat yang pertama. Jemaat yang kedua siapa? Anak. Pernah kita bicara tentang jemaat eksternal dari luar. Tuhan. Merasa sibuk orang lain. Dia lupa untuk melayani, membimbing, mengajar, memuridkan istrinya dan anak. Tiba-tiba saja. Dalam ketenarannya, kepopularitasannya. Dia harus tinggalkan istrinya. Bukan anak. Saya kembali dulu sedikit ke kitab Ayub yang sudah kita bahas. Ada faktor lain juga yang saya lihat. Di mana Ayub tidak melakukan peran dan tugas dia sebagai suami. Istrinya kan menghujat dia. Bahkan mendorong-dorong dia untuk meninggalkan Tuhan. Itu salah satu bukti. Ayub pun apa? Orang waktu dia. Membimbing, mengajar, dan mengembalakan serta memuridkan istri. Sehingga waktu badai persoalan pergumulan itu datang, istrinya justru mendorong imannya Ayub, bukan mendorong Ayub supaya makin lebih beriman kepada Tuhan. Kenapa ke-10 anak Ayub harus mati waktu mereka pesta pokok? Karena Ayub, oh, Pak, tidak hadir, tidak menyediakan waktu, tenaga, dan pikirannya dia. Membimbing, mengajar, memuridkan anak-anak. Artinya, saudara, kasus-kasus yang terjadi dalam rumah tangga Kristiani hari-hari ini bukan barang baru. Tuhan telah mengingatkan kita semuanya lewat Nabi Ayub ribuan tahun yang lalu. Kita harus belajar, saudaraku, dari apa yang dilalami oleh para nabi dan para rasul. Nah, bagi kalian masih muda-muda, ya, pelayananmu yang pertama dan yang utama itulah kepada dirimu sendiri dulu. Baru kepada orang terdekat dengan dirimu sendiri. Kalau engkau belum menikah sekarang, berarti engkau harus juga punya tanggung jawab melayani, menginjili bapak mama. Pernikahan sebagai taman kebun terkunci di dalam Kidung Agung 4 ayat 12. Ini melambangkan kesucian, kemurnian, dan keperawanan wanita dan keperjakaan laki-laki. Ada peribahasa dunia yang mengatakan makan sayur tanpa garam tawar. Soalnya Bapak, ini peribahasa dunia. Kalau makan sayur tanpa garam kan tawar.
Lalu ini dibawa juga istilah ini dalam konsep berpacaran. Berpacaran tanpa ciuman, tanpa pelukan, tanpa hubungan seks. Gak menarik. Ini paham yang menyesat. Kidung Agung 12 menjelaskan. Kekudusan dan kesucian sebelum menikah harus tak dijaga. Maka saya katakan tadi, dalam berpacaran tidak boleh saudara melakukan ciuman, pelukan, apalagi juga hubungan seks. Termasuk waktu kita berumah tangga sekalipun. Kekudusan dan kesucian dalam rumah tangga, dalam hubungan suami istri harus dijaga. Artinya jangan melakukan perselingkuhan dan perzinahan dengan orang-orang. Suami istri hanya boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk melakukan hubungan seks dengan suami sendiri dan juga dengan istri sendiri yang sudah diberkati Tuhan. Itulah arti pernikahan sebagai taman kebun tertutup. Yang berikutnya kekasih sebagai bunga mawar saro dan lili. Di Kidung Jemaat 2 ayat 1. Gambaran keindahan, kesederhanaan. Atau kasih yang tulus dari seorang wanita atau juga dari seorang pria terhadap pasangan. Jadi artinya begini saudara. Cinta yang tulus, cinta yang sejati itu bukan karena melihat fisik. Bukan karena melihat, oh si laki-laki ini punya banyak harta. Atau si wanita ini juga punya banyak harta warisan dari orang tuanya. Lebih dilihat kepada kesederhanaan dan ketulusan. Itu. Yang berikutnya wangi-wangian rempah mur narwastu. Dicatat dalam Kidung Agung 1 ayat 12 sampai 14. Melambangkan kenikmatan, keintiman dan kasih sayang mendalam antara suami istri. Lebih jelasnya sebenarnya ayat ini menjelaskan hubungan seks itu diperbolehkan oleh Tuhan dalam konteks hubungan suami istri. Tapi dengan istri orang lain, dengan suami orang lain, no. Hubungan seks itu tidak diperbolehkan dalam masa-masa pengenalan atau berpacaran. Kecuali kalau sudah menikah dan diberkati oleh Tuhan. Itu artinya. Memang sangat memprihatinkan saudara. Beberapa hasil survei yang saya temukan. Banyak anak-anak muda Kristen. Wanita-wanita Kristen. Di berbagai kampus terkenal di Republik ini saudara. Sudah tidak lagi perawan. Sudah tidak lagi berjalan. Dan mereka sudah pernah melakukan hubungan seks itu. Saya jadi ingat satu saat mahasiswa saya di sebuah STT, saya kasih tugas mereka melakukan wawancara di gereja mereka. Dan mereka rata-rata guru sekolah minggu. Tanyakan dulu kepada anak-anak sekolah minggu, siapa di antara mereka yang sudah pernah melakukan hubungan seks. Saya kasih mereka tugas satu hari, mewawancarai anak-anak sekolah minggu. Jadi saya bilang besok harus dikumpulkan dan presentasikan berapa orang anak-anak sekolah minggu di gerejamu yang sudah tidak perawan dan juga yang sudah tidak percaya. Saudara, besoknya mereka presentasi. Kaget saya. Dari setiap anak sekolah minggu yang mereka ajar, rupanya 50% sudah pernah melakukan hubungan seks. Bayangin, saudara. Anak sekolah minggu. Lalu ditanya, dari mana kok bisa kamu tahu? Pergaulan. Dan juga dari media sosial. Ngeri kok kehidupan orang-orang Kristen hari-hari ini. Ngeri. Itu anak-anak sekolah minggu.
Maka kita bersyukur kita punya kitab Kidung Agung. Mengingat. Ada istilah lain yaitu cinta seperti api. Di Kidung Agung 8 ayat 6 sampai 7. Ini menggambarkan cinta yang sejati. Hanya bisa kita temukan, hanya bisa kita dapatkan jikalau suami dan istri sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus. Jadi intinya saudara, bagaimana caranya supaya pernikahan kita itu langgeng sampai masa tua? Suami dan istri harus sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus dan selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Maka saya katakan tadi kepada saudara yang masih anak muda, engkau harus sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus secara pribadi dan juga doakan, carilah pasangan hidup yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Ada istilah yang berikutnya, mata seperti merpati. Kidung Agung 1 ayat 15 dan juga 4 ayat 1. Ini melambangkan kesetiaan dan fokus suami istri. Tidak boleh terbagi-bagi. Tidak boleh terpecah-pecah. Memikirkan, membayangkan istri orang, suami orang. Tidak boleh. Cukup. Suami istri kita itu yang menjadi fokus hati dan pikiran kita dalam hal masalah mengasihi dan mencintai. Kalau kita juga mengatakan kita perlu menjaga hati. Maka seringkali saya katakan, saudara, perzinahan itu tidak hanya diukur waktu suami selingkuh dengan istri orang, enggak. Tapi waktu di hati sudah ada target, rencana, plan. Di situ pun kita sudah jatuh di dalam dosa perzinahan. Maka jaga hati, juga perlu jaga pikir. Lain Gunung Libanon dan rempahnya di Kidung Agung 4 ayat 11. Ini gambaran kesegaran, keindahan, aroma cinta yang memikat suami istri. Artinya, dalam konteks hubungan suami istri, nggak salah, nggak dosa. Kalau suami istri itu saling memuji, saling memperhatikan, saling menyayangi, nggak dosa, itu wajar. Kata Alkitab. Karena itulah yang menjaga hati dan pikiran suami istri untuk tidak berzina, untuk tidak selingkuh. Ini makna literal yang bersifat harafiah. Contohnya, ya sekali lagi, dalam Kidung Agung 4 ayat 1 sampai 7. Lagi-lagi, Kristus diumpamakan mempelai laki-laki, kita ini adalah mempelai perempuan. Ini memberikan sebuah makna bahwa kita itu sangat begitu disayang oleh Tuhan, dicintai oleh Tuhan. Saking cintanya dan sayangnya Tuhan sama kita, dia rela mati Bapak Ibu untuk menghapus dosa dan pelanggaran kita. Ini artinya kalau kita bicara dalam hubungan suami istri, kita juga harus rela mengorbankan apa yang ada dalam diri kita sebagai wujud kasih dan sayang kita terhadap istri atau suami kita. Contohnya apa? Ego. Itu harus kita buat. Kalau kita mau rumah tangga kita rukun dan akur sampai selama-lamanya. Karena keegoisan, individualisme yang begitu subur hari ini dalam hati pikiran suami dan istri, keluarga-keluarga Kristiani, menjadi penyebab perceraian, saudara. Contoh kasus kemarin, kalau saudara perhatikan dalam video yang saya kirim, ada juga yang istrinya meninggalkan dia dengan alasan, ya, karena istrinya tidak bisa memberikan anak buat dia. Maka istrinya mendorong dia untuk menikah. Persis seperti gayanya Sarah dengan Abraham. Tapi itu pun juga salah. Tidak diperbolehkan juga oleh karena alasan itu. Suami untuk meninggalkan istrinya lalu menikah dengan orang lain. Masih ingat ke Bapak? Itu Sarah mendorong Abraham menikahi pembantu yang namanya Hagar karena Abraham tidak yakin lagi dia akan dikaruniai usia yang sangat tua itu bisa melahirkan anak. Abraham mengambil keputusan yang tapi Tuhan marahin juga. Tuhan marah juga terhadap Sarah. Dan Tuhan mengatakan juga kepada Hagar, keturunan tidak akan sama dapat berkat dengan keturunan asli langsung dari Sarah. Jadi saya lihat ada juga orang Kristen nih mengcopy paste Sarah dan Abraham.
menjadi pembenaran gitu. Untuk apa? Bercerai lalu menikah lagi. Kenapa? Karena salah memahami konteks ayat, konteks keputusan yang dilakukan oleh Abraham dalam menikahi Hagar. Salah dia memahami. Yang mana tadi saya katakan, Tuhan tidak pernah membenarkan itu. Ya, ini kadang-kadang ini kadang-kadang kalau orang jadi hamba Tuhan, gitu ya. Sukanya memperkosa ayat Alkitab untuk membenarkan tindakannya yang salah. Ya kan saya kira minggu lalu kan kita bahas pengkhotbah kan. Pengkhotbah pasal 12 ayat 14 itu. Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban terhadap setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil. Di ayat yang lain juga dalam perjanjian Tuhan menuntut pertanggungjawaban dua kali lipat terhadap para pengkhotbah dan juga pengajar Alkitab. Kalau dia tidak melakukan Alkitab, kalau dia tidak melakukan firman itu sendiri. Maka saya berharap Bapak Ibu, semua yang kita pelajari di kampus kita praktekin. Saya juga mempraktekkan Bapak Ibu. Saya juga menghidupi. Saya juga melakukannya kok. Kenapa sengaja saya posting kemarin itu di grup besar? Supaya kita bisa belajar. Jangan sampai ada ya, alumni kita yang satu saat seperti pendeta-pendeta itu. Ada komitmen dan hasrat. Ini menekankan bahwa cinta adalah anugerah Tuhan. Artinya saudara, diraih di dalam diri seorang suami dan istri yang diberkati oleh Tuhan. Itu dorongan untuk melakukan hubungan seks sebagai suami dan istri yang sah diberkati oleh Tuhan itu enggak, itu bahkan itu karunia dari Tuhan. Dengan dorongan melakukan hubungan seks itu melahirkan apa? Kita punya keturunan. Bahkan